Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di channel saya. Bagi yang belum kenal, saya adalah owner konveksi Rangkas Bitung. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya pakai kamera webcam. Jadi ini mungkin kurang jelas atau kurang bagus pencahayaannya. Saya minta dimaklumi karena dalam video kali ini saya akan coba berbagi tentang cara membuat film sablon satu warna vektor. Banyak teman-teman yang ingin belajar sablon tapi bingung bagaimana cara membuat film sablonnya. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan sedikit bukan mengajari tapi ingin berbagi apa yang saya ketahui. Ya, saya adalah owner konveksi Rangkas Bitung. Saya sering menekankan kepada teman-teman yang ingin belajar datang ke konveksi saya bahwa prinsipnya kalau kita ingin usaha mandiri, tentu kita harus menguasai beberapa bidang pekerjaan, terutama pekerjaan dasar. Misal usaha sablon. Usaha sablon ini nanti kalau teman-teman tidak bisa desain, akan terkendala dalam hal pembuatan filmnya. Kita akan kerepotan kalau misalnya kita sering datang ke rental komputer atau ke warnet hanya sekedar ingin didesainkan. Sementara orderan kita diburu-buru atau customer kita ingin desainnya sesuai dengan keinginan dia dan yang mendesainkannya kita. Biasanya kalau di sini tuh ada admin yang fokus melayani. Ketika ada customer datang, dia langsung buat sampel desainnya. Nah, bagi pemula yang ingin belajar usaha sablon, tentu pembuatan film ini adalah hal yang paling mendasar. Sebelum teman-teman melakukan sablon, gitu, melakukan pekerjaan sablon. Jadi sebelum nyablon, kalau sablon manual itu harus dibuat filmnya dulu. Begitu, pemilik usaha itu dia harus serba bisa. Kenapa? Karena ketika tidak ada karyawan atau karyawannya sedang berhalangan atau resign atau tidak ada karyawan yang membidangi pekerjaan itu misalnya, tentu kita owner harus mampu untuk menghandle begitu. Makanya beberapa teman-teman yang sering datang ke sini yang basic pekerjaannya dulu itu tukang sablon, hanya tukang gesut atau misalnya dari updruk sampai finishing dia bisa, tapi kadang terkendala dalam hal pembuatan filmnya. Makanya dia kadang suka mikir-mikir, saya pengen usaha sablon tapi saya nggak bisa bikin filmnya. Itu bingung gitu. Ya walaupun ada alternatif, bisa minta didesainkan ke warnet atau ke teman-teman desainer grafis misalnya, itu kan akan memakan waktu gitu dan tidak membuat kita mandiri pada akhirnya. Kemarin ada yang saya kasih unit komputer, spek komputernya spek desain grafis, itu untuk mitra saya yang dulu pernah bekerja dengan saya. Karena dia ingin mandiri, maka saya berikan dia hadiah. Memang bukan uang pribadi kita, tapi alhamdulillah ada bantuan dari CSR PLN kepada kita, lalu kemudian kita salurkan beberapa dananya itu untuk membantu teman kita yang tidak punya unit komputer. Kita bantu beserta dengan sepaket dengan printernya.
Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Tapi kendalanya dia, Pak saya belum bisa komputer, dia bilang. Nanti saya ajarin, kalau enggak supaya si emasnya bisa sering lihat gitu, tidak harus banyak bertanya kepada saya, nanti saya upload aja di YouTube supaya si emasnya nanti tinggal nonton YouTube di channel saya aja. Itu mungkin teman-teman, eh, kita akan coba memulai untuk pembuatan film vektor satu warna. Ya, baik teman-teman. Terlebih dahulu kita buka aplikasi CorelDRAW. Saya menggunakan CorelDRAW F7. Kita buka dengan cara klik 2 kali aplikasinya. Lalu kemudian kita buka New Document. Bisa kita buka melalui file dengan memilih New ya, Ctrl N. Atau kita buka di New Document. Nah, ini ukuran kertasnya ukuran A4. Untuk pembuatan film, teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu gambar yang akan nanti dijadikan filmnya. Misal kita ambil contoh gambar yang satu warna. Pertama teman-teman pilih file, kemudian menuju import atau Ctrl I, pilih gambar yang akan teman-teman edit atau jadikan film. Nah ini yang satu warna, misal gambar wajah. Kita klik di sini, klik kiri di mouse, tahan, lalu kemudian tarik, lepas. Nah, ini sudah ada gambarnya. Nah ini apa sudah bisa dijadikan film? Bisa. Ini kalau di print di tinta printer biasa, ini biasanya langsung di print bisa dijadikan film karena sudah berwarna hitam. Sementara kalau di printer laser itu biasanya kalau ada backgroundnya itu dia hasil print outnya itu jadi ngeblok kotak sesuai dengan ukuran gambar ini. Nah kita ingin menjadikan gambar ini untuk film sablon, maka akan kita rubah terlebih dahulu ke vektor. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman klik gambar ini, lalu kemudian menuju Trace Bitmap. Nah karena ini satu warna, teman-teman pilih Outline Trace, Quick Trace juga bisa. Nah karena ini masuk dalam kategori line art, kita pilihnya line art. Sementara kalau banyak warna, itu biasanya format yang di bawahnya. Bisa logo, bisa detail logo, bisa clip art, dan lain sebagainya. Yang dua ini ya. Nah kita klik line art, karena ini hanya satu warna. Kita buang backgroundnya. Walaupun terlihat transparan, tapi sebenarnya dia formatnya format PNG, hanya tanpa background. Tapi kalau kita ingin menjadikan vektor, tetap harus di ekstrak ya teman-teman ya. Sepertinya ini sudah tidak ada perubahan lagi. Kalau memang ada perubahan, nanti teman-teman bisa rubah di beberapa alat ini ya. Kita langsung saja oke. Nah ini sudah berubah. Kalau dia sudah terlihat ada ungroup object, berarti dia sudah berubah jadi vektor. Sementara gambar sebelumnya ini tidak saya hapus dalam formatnya ini, dalam format perubahannya masih ada.
kita hapus saja. Klik gambarnya, lalu pencet tombol delete pada keyboard. Nah, ini sudah jadi vektor. Teman-teman kalau mau merubah warna ini sudah bisa. Ya. Kalau di format PNG tadi ya, teman-teman, ini tidak bisa dirubah warna. Karena dia belum berubah menjadi vektor. Ya, kita hapus lagi. Karena ini akan dijadikan film, maka tidak perlu dikasih warna, kecuali teman-teman ingin menjadikan gambar ini untuk model desain grafis misalnya. Nah, setelah ini, apakah perlu untuk pembuatan registernya? Saya kira perlu. Kenapa? Karena khawatir gesutan pertama teman-teman itu tipis catnya gitu. Maka harus 2 kali timpah. Nah, kita memerlukan register. Cara pembuatannya, teman-teman pilih tool ellipse ini. Lalu kemudian klik Ctrl pada keyboard, lalu klik tombol kiri pada mouse. Nah, dia akan presisi. Kalau tidak diklik Ctrl, ini akan tidak beraturan bentuknya. Klik Ctrl, lepas. Oke. Setelah itu kita buat line-nya atau garisnya. Kita buat dari pen tool aja, dari pen tool. Ini buat presisi, supaya presisi. Oke. Ini sudah. Kemudian untuk garis horizontalnya, teman-teman cukup klik line ini dengan menggunakan mouse, lalu kemudian Ctrl C. Setelah itu Ctrl V. Kemudian klik lagi line-nya, kita rubah putar menjadi 90 derajat. Kita rotate. Nah, ini kan tidak beraturan, artinya maksudnya tidak center ya. Kita blok gambar ketiga objek ini, lalu klik tombol C pada keyboard. Tekan. Lalu kemudian untuk presisi supaya center horizontalnya, teman-teman dalam posisi blok objek ini, klik tombol E pada keyboard. Nah, ini sudah center. Nah, kita kecilkan supaya ukurannya tidak berubah atau formatnya tidak berubah. Teman-teman ketika mengecilkan itu klik tombol Shift pada keyboard. Nah, kecilkan. Kalau tidak ditekan, ini kadang tidak beraturan atau tidak presisi gitu. Nah, kita rubah ukuran line-nya ini menjadi 4 supaya terlihat tebal. Oke, kita group, satukan. Ini sudah jadi untuk registernya. Kita buat untuk di sebelah kirinya itu, teman-teman cukup klik gambar ini, lalu tekan kiri pada mouse, lalu klik Ctrl supaya presisi pada keyboard ya, klik Ctrl, tombol Ctrl, kemudian geser, klik kanan mouse. Ini sudah secara otomatis mengcopy. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini sudah bisa dibuat untuk dijadikan film. Teman-teman tinggal print aja. Klik file, kemudian print.
Printernya apa? Tinggal pilih aja di sini. Mau printer apa? Misal LaserJet. Nah, biasanya di sini banyak tag ya. Kalau misalnya ada beberapa warna. Kalau mau kita print satu-satu, maka kita pilih current tag. Kita lihat dulu. Nah, ini nanti yang akan jadi print out-nya. Hasil di kertas yang teman-teman print. Ini sudah bisa dijadikan film untuk di upload ya, dijadikan film. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak sekali bahasa-bahasa yang rancu untuk dipahami oleh teman-teman. Saya mohon dimaklum karena memang tujuannya saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman yang sering datang ke sini mengeluhkan bahwa dia tidak bisa desain di komputer gitu. Ini sangat basic yang saya sampaikan dan sangat sederhana. Itu saja, terima kasih. Jika memang video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe channelnya supaya nanti ketika saya mengupload beberapa tutorial, teman-teman bisa ikut menonton. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.